Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Meskipun kau bunuh, kau tak bisa menggoyahkan imanku pada Allah agar mengikuti ajaran komunis yang menyesatkan. Penuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat zikir ini bergema berulang-ulang. Namun mereka tidak tahu di mana asal suara zikir itu. Dan suara zikir itu masih didengar para warga selama 7 hari setelah pembantaian FDR PKI terhadap ulama dan santri di Desa Soco, Kecamatan Bogem, Magetan, Jawa Timur. Rupanya gema suara zikir itu berasal dari kuburan yang masih belum tahu tempat pastinya. Menurut berbagai saksi, kala terjadi pembantaian itu, 200 orang termasuk Kiai Sulaiman dikubur hidup-hidup dan dihujani bebatuan dan batu kapur. Kejadian tragis itu terjadi pada tahun 1948, yang mana berbagai kejadian kejam ini didalangi oleh suatu kelompok yang ingin mendirikan sebuah negara Republik Indonesia Soviet. Mereka adalah PKI pimpinan Musso yang bernaung di bawah kelompok FDR atau Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan yang sakit hati terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta. Dalam pendirian negara Republik Indonesia Soviet ini, FDR PKI kerap menjarah, membunuh, hingga membantai ulama dan santri termasuk terhadap Kiai Sulaiman dan 200 orang lainnya. Lantas, bagaimana kisah pembantaian 200 orang termasuk Kiai Sulaiman yang dilakukan oleh FDR PKI di Magetan? Ini adalah sebuah monumen Soco di Desa Soco, Kecamatan Bogem, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dalam monumen itu tertulis sejumlah nama para syuhada akibat kekejaman FDR PKI. Monumen ini mengisahkan kekejaman FDR PKI yang kala itu para ulama, pedagang, hingga aparat desa digiring ke pabrik gula Rejosari, Goranggareng, Magetan, Jawa Timur. Mereka dikumpulkan di sebuah loji, sebuah gedung besar tempat para menir atau mandor Belanda pabrik gula. Ketika mereka sudah dikumpulkan, mereka memberondong senapan mesin hingga tewas semuanya. Sisanya sebanyak 200 orang yang terdiri dari kiai dan santri termasuk Kiai Sulaiman digiring dengan dinaikkan gerbong kereta pengangkut tebu. Mereka dikumpulkan jadi satu hingga penuh sesak. Mereka dibawa ke sumur tua di Desa Soco, Kecamatan Bogem, Kabupaten Magetan. Mereka tidak langsung dibunuh, namun di sana mereka dikubur hidup-hidup. Sangat kejam. Memang itulah kelakuan orang-orang PKI kala itu. September 1948, sore hari di Mojopurno. Sejak menerima undangan dari siang tadi,
hati Kiai Sulaiman Zuhdi sedang gelisah. Ia merasa ada yang ganjil dan tidak beres. Sebagai seorang kiai yang memiliki kepekaan spiritual dan kedekatan dengan Sang Khalik, ia seperti melihat sesuatu hal besar yang segera terjadi. Malam itu, Kiai Sulaiman tidak lepas dari sajadahnya. Ia terus melakukan sholat entah berapa rakaat jumlahnya, serta berzikir, berdoa, dan memohon kepada Tuhannya. Sebagai seorang guru pengamal Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah, Kiai Sulaiman memang ahli ibadah. Ia memasrahkan apapun yang akan terjadi kepada Sang Pencipta. Lelaku zikir dan mendekatkan diri kepada Allah yang merupakan rangkaian dari apa yang disebut kalangan sufi sebagai riyadhah itu sudah menjadi kebiasaan. Namun malam itu begitu istimewa. Kiai ini terpekur di atas sajadahnya hingga subuh. Akan tetapi Kiai Sulaiman bukanlah sosok kiai yang menghabiskan hari-harinya di sudut masjid. Ia juga sangat dekat dengan masyarakat. Selain menjadi pejuang revolusi dari tentara Hizbullah, Kiai Sulaiman juga mendirikan pesantren At-Thahirin, sebuah pesantren yang cukup besar dan disegani di Magetan. Pagi pun akhirnya datang. Riyadhah yang ia lakukan sepanjang malam itu telah memberinya mental dan kesiapan. Ia pun sudah ikhlas dengan apapun yang bakal terjadi dan menimpa dirinya. Usai sarapan yang telah disiapkan istrinya, ia bergegas pergi memenuhi undangan rapat di kabupaten. Tak lupa, ia titip pesan kepada pembantu yang merawat anaknya. Waktu terus berputar. Tidak lama kemudian, akhirnya Kiai Sulaiman sampai di tempat tujuan. Beberapa orang PKI telah menyambutnya dengan sepasukan tentara FDR. Waktu terus berputar. Akhirnya Kiai Sulaiman sampai di tempat tujuan. Beberapa orang PKI telah menyambutnya dengan sepasukan tentara FDR. Namun ternyata di sana tidak ada rapat, yang mana sebenarnya Kiai Sulaiman mendapat undangan rapat. Rupanya di situ juga sudah banyak para tokoh yang dikecoh oleh undangan bohong itu. Setelah semuanya sudah terkumpul bersama ratusan tokoh dan para santri dari berbagai daerah lainnya, mereka digiring ke pabrik gula Gorang Gareng oleh orang-orang PKI yang memakai ikat di kepala mereka. Para tamu undangan itu kemudian dikumpulkan di loji atau gedung di pabrik itu. Namun, hal yang tidak terduga oleh Kiai Sulaiman ternyata memang terjadi. Allahu Akbar, teriak Kiai Sulaiman. Ternyata ratusan orang dengan tanpa busana yang sudah dikumpulkan di loji itu diberondong senapan mesin. Rupanya orang-orang yang ada di situ sebelum dihabisi ditelanjangi terlebih dahulu. Masih ada rombongan lain di situ yang sudah dikumpulkan. Kiai Sulaiman termasuk di dalamnya bersama 200 orang lainnya. Mereka tidak dihabisi dalam loji itu, tetapi dimasukkan dalam satu gerbong Kertapati.
Tidak lama kemudian, mereka dibawa ke desa Soco. Setibanya di Soco, mereka diseret ke sebuah sumur tua. Tidak lama setelah diseret, mereka dilempar ke dalam sumur hingga dikubur hidup-hidup. Di sumur tua itulah Kiai Sulaiman bersama 200 orang lainnya dikubur hidup-hidup dan dihujani bebatuan dan batu kapur. Namun, Kiai ini tidak langsung mati. Ya, itulah kekejaman gerombolan PKI terhadap keluarga kami. Bukan itu saja, mereka juga melakukan terhadap siapapun yang dianggap menghalangi. Seiring berjalannya waktu, setelah kejadian tragis yang menimpa Kiai Sulaiman dan ratusan orang lainnya, warga desa Soco mendengar suara zikir La ilaha illallah yang bergema berulang-ulang. Namun, mereka tidak tahu di mana asal suara zikir itu, dan suara zikir itu masih didengar para warga selama 7 hari setelah pembantaian. Berhari-hari keluarga besar pesantren di Mojopurno mencari Kiai Sulaiman. Mendengar ada suatu pembantaian di desa Soco, mereka berduka. Lebih sedih lagi manakala kiai mereka belum juga ditemukan. Masyarakat dan para santri terus mencari meskipun Kiai Sulaiman dan beberapa ulama dan santri belum ditemukan. Lokasi pembantaian itu memang sangat dirahasiakan oleh FDR maupun PKI. Namun, mungkin Tuhan memberikan jawaban dengan cara yang tidak terduga. Tidak lama kemudian, lokasi pembantaian itu akhirnya diketahui 100 hari kemudian. Mulanya, ada seorang anggota FDR yang kesurupan dan mengigau bahwa ia ikut melakukan pembantaian di Sumur Soco. Anggota PKI yang mengigau ini akhirnya diinterogasi dan menunjukkan di mana lokasi pembantaian itu berada. Setelah mendengar berita penemuan lokasi pembantaian, masyarakat dan keluarga korban pun berbondong-bondong menuju lokasi yang telah ditemukan. Mereka geram, marah, dan sedih. Namun, penggalian di tempat pembantaian itu belum bisa dilakukan karena pada tanggal 19 Desember 1948 atau 3 bulan setelah peristiwa tragis itu, Belanda melakukan aksi serangan kedua yang dikenal dengan agresi militer Belanda kedua. Akhirnya, penggalian Sumur Soco baru dilakukan pada awal tahun 1950-an. Catatan hitam dan berbagai tindakan kejam yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok maupun individu adalah sejarah kelam yang tidak boleh terulang dalam negara kita. Sebab perang saudara akan mengakibatkan perpecahan yang akan melahirkan balas dendam tiada henti hingga selamanya. Salam Mata Hati Pemuda, salam Jas Merah. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.